Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman semua yang sedang mendengarkan podcast saya di waktu-waktu tersebut. Izin memperkenalkan diri, nama saya Destila Rahmadiana. Saya mahasiswa Universitas Nusa Putra Sukabumi, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, podcast kali ini yaitu bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah jurusan saya, yaitu mata kuliah belajar dan pembelajaran bidang studi dengan dosen pengampu Dr. Haji Ujang Syarif Hidayat MPD yang saya hormati. Sebelumnya, bagaimana nih kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keadaan bersyukur ya. Podcast kali ini saya akan menjelaskan tentang keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Langsung saja kepada pengertian keterampilan membuka pelajaran. Nah, membuka pelajaran adalah seberapa jauh kemampuan guru dalam memulai interaksi belajar mengajar untuk suatu jam pelajaran tertentu. Jadi keterampilan membuka pelajaran ini yaitu sebagai langkah awal menuju pembelajaran. Menurut beberapa para ahli, yaitu diantaranya ada Soli Abimanyu, beliau mengemukakan bahwa membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan suasana siap mental dan menimbulkan perhatian siswa agar terpusat pada hal-hal yang dipelajari. Nah, tentunya dengan adanya keterampilan membuka pelajaran ini, para siswa mengerti dan merefresh otaknya untuk lebih fokus pada pembelajaran yang akan dipelajari. Adapun menurut Sanjaya, beliau mengemukakan bahwa membuka pelajaran atau set induction adalah usaha yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan prakondisi bagi siswa agar mental maupun perhatian terpusat pada pengalaman belajar yang disajikan sehingga akan mudah mencapai kompetensi yang diharapkan. Nah, itu artinya kegiatan yang dilakukan oleh guru itu untuk menciptakan suasana siap mental ya, dan menimbulkan perhatian agar siswa terpusat pada hal-hal yang akan dipelajari. Seperti yang telah dikatakan saya sebelumnya, keterampilan membuka pelajaran ini yaitu untuk mempersiapkan mental siswa agar perhatiannya itu terpusat nih pada hal-hal yang akan dipelajari pada hari itu. Lalu selanjutnya, ada tujuan membuka pelajaran. Ini sangat penting karena kebanyakan membuka pelajaran itu seperti kegiatan bersifat administratif ya, seperti mengecek kehadiran siswa, menyiapkan alat-alat pelajaran, mempersiapkan buku sumber dan kegiatan administrasi lainnya. Nah, sebenarnya tujuan membuka pelajaran tidak hanya itu, tapi ada yang lebih penting lagi yang menciptakan kondisi kesiapan mental siswa gitu ya, teman-teman. Jadi tujuan membuka pelajaran itu diantaranya itu ada membangkitkan motivasi dan perhatian. Ada juga membuat anak didik memahami bentuk tugas. Jadi mereka enggak langsung blank seperti bayi yang baru lahir sudah dikasih bubur. Seharusnya dikasih ASI terlebih dahulu agar siap perutnya untuk menerima makanan-makanan yang akan diberikan oleh ibunya ya. Maka dari tujuan membuka pelajaran juga seperti itu. Tidak langsung anak tersebut pagi-pagi diberi makan sambal. Tentunya mereka harus makan nasi karbohidrat ataupun protein untuk menyiapkan tubuhnya ya, agar lambungnya terutama itu kuat. Nah, lalu menyiapkan mental siswa untuk masuki kegiatan inti pelajaran. Ini yang paling penting ya. Mental, karena siswa bila langsung diberi ini bisa-bisa
dia stres. Tanpa adanya membuka pelajaran, apalagi pembelajaran matematika ya, pembelajaran matematika ini tentunya sangat ditakuti oleh banyak siswa, termasuk saya waktu masih duduk di sekolah dasar. Saya juga seperti itu dulu, makanya kenapa di sini ada keterampilan membuka pelajaran, tentunya untuk menyiapkan mental agar mental siswa lebih enjoy terlebih dahulu ya teman-teman. Dan juga untuk menyadarkan siswa akan hubungan antara pengalamannya atau bahan yang sudah dimiliki, diketahui dengan yang akan dipelajari. Jadi mereka sudah siap mentalnya. Kalau misalkan perang nih ya, mereka udah siap untuk mengikuti perang karena fisiknya sudah dilatih, sudah diberi strategi lah untuk perang. Nah, seperti itunya juga. Lalu memberikan gambaran tentang pendekatan atau kegiatan yang akan diterapkan teman-teman nih, atau dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Jadi, gambaran itu sangat penting nih. Nah, gambaran itu sangat penting ya bagi pendekatan. Jadi mereka nggak tegang, dan apalagi bila gurunya itu guru yang baru mereka kenali ya. Lalu nih, tidak hanya ada tujuan untuk membuka pelajaran, tapi membuka pelajaran itu memiliki prinsip ya. Ini menurut para ahli sih. Menurut Marno dan Idris, ada 5 prinsip penggunaan keterampilan membuka pelajaran ya teman-teman. Di antaranya yang pertama, singkat, padat, dan jelas. Tentunya tidak baik untuk bertele-tele karena mengingat kapasitas pikiran anak itu tidak selalu tidak seperti orang dewasa yang sudah bisa menerima hal-hal rumit. Karena karena daya konsentrasi mereka itu tidak kurang, kalau nggak salah udah kurang dari 15 menitan. Jadi harus singkat, padat, dan jelas. Lalu tidak diulang-ulang atau berbelit-belit. Tentu saja anak-anak usia ini tuh belum bisa menerima hal yang rumit ya. Tentu saja ada tahap-tahapannya. Lalu menggunakan bahasa yang mudah dipahami anak. Ini tentu sangat penting sekali. Apalagi anak-anak ini kan masa anak-anak ini SD itu lebih suka bermain ya, apalagi kelas 1 sampai kelas 3. Mereka suka sekali bermain dan belum terpikirkan untuk mencari kosakata yang tinggi gitu, karena mereka masih dalam tahap bermain. Dan ini disertai contoh atau ilustrasi seperlunya. Ya namanya juga anak kecil, mereka pasti belum paham itu bagaimana. Kayak gimana itu misalkan kita belajar matematika tentang bangun ruang, prisma atau balok atau kubus, dan mereka pasti bertanya, oh itu gambarnya kayak gimana. Nah, untuk itu kita harus menyertai contoh atau ilustrasi seperlunya yang teman-teman yang anak-anak belum memahami hal tersebut. Lalu yang terakhir yaitu mengikat perhatian anak. Ini yang paling penting. Karena tadi konsentrasi anak itu kurang lebih 15 menitan lah mereka. Makanya di sini sebagai guru kita harus juga memiliki keterampilan lainnya. Nah, salah satunya itu membuka pelajaran. Lalu setelah prinsip ada komponen membuka pelajaran. Nah, komponen membuka pelajaran ini yaitu diantaranya untuk menarik perhatian siswa, memvariasikan gaya mengajar guru, pola interaksi yang bervariasi, tempat belajar, menumbuhkan motivasi belajar siswa, memberi acuan atau rambu-rambu tentang pembelajaran yang akan dilakukan. Jadi komponen-komponen ini itu, membuka pelajaran itu yaitu ini untuk menarik perhatian, apalagi guru. Guru itu harus bisa memvariasikan keterampilan mengajarnya dan juga harus bisa mendekatkan dirinya dengan murid-muridnya sehingga murid-muridnya atau anak-anaknya tidak canggung, tidak ada batasan gitu, dan tidak merasa dia itu tidak diperhatikan. Dan juga tempat belajar harus berkualitas, tentunya harus sesuai dengan pembelajaran ini dan juga menumbuhkan motivasi belajar. Nah, ini dia, murid harus diberi motivasi ya. Karena selain motivasi dalam diri, motivasi luar juga sangat penting.
Nah, selain itu, setelah ada keterampilan membuka pelajaran, ada pula keterampilan menutup pelajaran nih. Nah, ini tuh mengakhiri pelajaran atau menutup pelajaran itu sama ya pentingnya dengan membuka pelajaran. Walau berbeda tujuan dan fungsinya ya. Seperti dalam membuka pelajaran, nah dalam rangka menutup pelajaran juga dilakukan bersama-sama di mana murid semua kelas yang dirangkap hadir dalam suatu ruangan atau suatu tempat itu yang dimaksudkan itu agar mengontrol suatu episode pembelajaran untuk setiap kelas secara utuh. Jadi ini sangat penting sekali untuk menutup pelajaran ya, karena untuk mengikat daya ingat anak. Jadi pas belajar anak itu sebenarnya dia tuh dapat gak sih pembelajaran yang kita ajarkan itu, mereka itu mengerti gak sih apa yang kita jelaskan, apakah materi dan tujuan pembelajaran ini tercapai tidak sih? Nah, ini dia kita rangkap di tujuan di keterampilan untuk pembelajaran, dan ini tujuannya yaitu untuk memberikan pemahaman yang utuh terhadap materi pokok atau kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, ini untuk memberikan pemahaman apakah anak-anaknya ini mengerti atau enggak. Lalu untuk memantapkan pemahaman nih yang asalnya itu mereka tuh lupa-lupa ingat. Nah, pada saat menutup pelajaran, nah maka kita ingatkan kembali. Terus ada untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil pembelajaran yang telah diperoleh siswa nih. Dengan adanya menutup pelajaran ini, kita dapat mengetahui apakah anak itu sudah paham atau belum. Kalau misalkan belum paham, berarti ada yang salah, kita harus muhasabah diri ya. Ada yang salah pada diri kita atau ada yang bermasalah dari anak tersebut. Nah, itu salah satunya. Terus untuk memberikan tindak lanjut yang diperlukan sesuai dengan proses dan hasil pembelajaran yang telah dicapai siswa. Nah, dengan adanya menu pembelajaran, setelah kita mengetahui ternyata ada yang mengerti, ada yang lupa, dan ada yang belum mengerti. Nah, ini dia, kita membuat tindak lanjut untuk selanjutnya harus bagaimana. Makanya guru harus terampil, harus memiliki solusi tentunya untuk anak ke depannya seperti apa, kompetensi anak, tingkat anak, bagaimana mereka gitu untuk ke depannya. Nah, selain itu juga ada nih komponen menutup pembelajaran ya. Nah, sebenarnya sih itu bersifat kayak mengevaluasi gitu, seperti dalam menutup pelajaran itu pasti ada tanya jawab ya. Misalkan kalau misalkan di sekolah nih suka ada kan yang bisa menjawab bisa pulang duluan. Nah, ini dia ada di penutup pelajaran. Kayak tanya jawab misalkan tadi itu 5 tambah 5 itu berapa? Misalkan 10, Bu. Nah, mereka mengacungkan tangan dan bisa menjawab, itu bisa pulang duluan, kayak gitu. Terus mendemonstrasikan ide baru pada situasi lain. Dan menyatakan pendapat tentang masalah yang dibahas. Nah, misalkan mereka ada yang belum paham nih, dari pembelajaran tadi itu mereka diam terus nih. Mungkin di menutup pelajaran ini kita bisa memberikan kesempatan untuk mereka menyatakan permasalahan mereka. Lalu ada memberikan soal-soal tertulis yang dikerjakan oleh siswa secara tertulis pula, seperti apa memberi tugas atau PR ya, tugas rumah nih, pekerjaan rumah. Jadi sebelum pulang tuh kita harus kasih oleh-oleh dulu nih untuk mereka. Oleh-olehnya apa? Yaitu pekerjaan rumah. Nah, jadi itulah ya pengertian dari membuka pelajaran sampai menutup pembelajaran. Mudah-mudahan ya, terutama saya ini sebagai calon guru kita ataupun sebagai guru kita dapat memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Tentunya karena anak-anak adalah generasi emas yang mereka itu sangat mudah untuk dibentuk, asalkan siapa yang membentuknya. Bila mereka anak-anak dibentuk secara keras seperti dibentuk kalau misalkan di dunia perang gitu ya, mereka dibentuk secara TNI, pasti mereka akan besarnya seperti itu. Tapi karena kita dari bidang pendidikan, kita harus membentuk anak lebih berakhlak dan bermoral lagi tentunya. Karena
pintar saja tidak cukup ya, harus berakhlak. Dan juga dengan keterampilan membuka pelajaran ini tuh ada kaitannya dengan mental, mereka mentalnya enjoy, tidak tertekan, dan tentunya membangkitkan motivasi anak tentunya. Jadi emang kalau misalkan dari tindakan kita itu, apalagi terutama anak ya, anak sebenarnya sensitif banget, apalagi mereka bisa langsung bisa mengikuti, bahkan bisa menyerap apapun yang diajari, sehingga itu akan terbawa sampai besar. Apalagi kalau misalkan anak itu dididik keras, mungkin saja anak itu seharusnya karakternya bukan didik keras, dia bisa jadi mentalnya itu jadi kecil, mental tempe namanya. Tapi bila kita sebagai guru, sebagai calon pendidik, apalagi sebagai ibu rumah tangga, tentunya yang selalu bersama anak, kita harus tahu karakter anak dan harus tahu metode apa yang harus diberikan kepada anak, pendekatan apa yang harus diberikan kepada anak. Nah, untuk itu, mudah-mudahan kita dapat menjadikan guru yang terampil, yang cerdas, berakhlak budiman, dan kreatif dalam membangun generasi emas. Nah, itulah podcast saya kali ini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat ya. Dan mudah-mudahan dapat dilaksanakan dan dengan baik, terutama oleh saya sendiri. Terima kasih atas perhatiannya.